Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas kembali masalah water change atau bisa disebut juga dengan pergantian air. Karena untuk uploadan yang kemarin-kemarin yang sudah saya upload tentang water change, itu masih sekali banyak yang bertanya entah masalah cara membersihkannya atau berapa kali dalam seminggu untuk membersihkan, terus bagaimana cara membersihkan pasir dan sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan satu persatu menurut pemahaman saya pribadi ya, karena menurut pemahaman orang lain itu juga pasti berbeda. Kalau kalian lihat sendiri, ikan maru saya ini siripnya itu sedikit menguncup, yaitu karena belum saya ganti airnya. Jadi di sini penting untuk pergantian air karena selain untuk membersihkan akuarium, tapi juga untuk mengurangi kadar amonia yang berada di dalam akuarium. Oke, untuk pergantian airnya, yaitu saya sering lakukan selama seminggu sekali. Dan untuk cara pembersihannya bisa dilihat pada video berikut ini. Hal pertama yang saya lakukan ketika membersihkan akuarium atau water change yaitu membersihkan lapisan kaca bagian dalam terlebih dahulu supaya lumut-lumut yang menempel di kaca itu bisa hilang. Setelah membersihkan kaca selesai, langkah selanjutnya yaitu menguras air. Dalam pengurasan kali ini sekaligus membersihkan bagian pasir ya. Untuk caranya bisa disimak, akan saya perlihatkan. Seperti inilah cara saya untuk membersihkan pasir, yaitu saya mengacak-ngacak pasir supaya ketika ada kotoran itu bisa keluar dan langsung tersedot oleh selang atau air yang keluar melalui selang. Oh ya, selain itu juga ada yang bertanya untuk ikan apakah perlu diangkat? Itu tidak perlu. Tidak usah, karena ketika ikan diangkat ketika water change akan membuat si ikan itu mentalnya drop atau down. Dan selain itu juga ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara melatih mental si ikan supaya ketika water change tidak takut? Yaitu langkah yang saya lakukan adalah melatih si ikan supaya berani makan menggunakan tangan langsung. Ketika ikan berani makan menggunakan tangan langsung, itu bisa dipastikan ketika water change si ikan tidak akan takut. Tapi ada juga ikan yang tanpa dilatih, tanpa harus di treatment supaya tidak takut ketika water change, itu juga ada, yaitu karena karakter ikan itu berbeda. Saya tidak akan bosan untuk menjelaskan bahwa setiap ikan itu karakternya berbeda. Jadi ada yang mentalnya emang sudah bagus, tapi juga ada yang mentalnya kadang down, kadang bagus. Dan ada pula yang bertanya, Bang, untuk water change sebaiknya itu dilakukan sesudah si ikan makan atau sebelum ikan makan. Kalau yang saya lakukan setiap water change yaitu saya menguras akuarium itu sebelum si ikan makan, dan setelah selesai water change selang beberapa jam baru saya berikan makan. Kalau itu yang saya lakukan ya, tapi beda lagi kalau yang lain saya tidak tahu. Kalau ada yang ingin memberikan informasi tentang bagaimana kalian water change, bisa tulis saja di kolom komentar.
Dan untuk pengurasan atau air yang dibuang cukup 25-50% saja, karena supaya bakteri baik yang berada di akuarium kalian tidak terkuras semuanya. Oke, yang untuk selanjutnya adalah ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara membersihkan media filter akuarium? Oke, akan saya tunjukkan bagaimana cara saya membersihkannya. Kebetulan media filter yang saya gunakan itu hanya kapas dan bioring saja. Dan di sini saya sudah menyiapkan air. Air ini adalah air kurasan dari akuarium tadi. Terus air ini saya gunakan untuk membilas atau membersihkan media filter yang saya gunakan. Tujuannya untuk apa? Yaitu supaya bakteri baik yang berada di bioring atau media filter yang saya gunakan itu tidak hilang, karena butuh waktu yang lumayan lama supaya bakteri baik itu berada di dalam akuarium, kecuali kalau kalian memakai bakteri starter, itu beda lagi. Dan untuk pembersihannya saya hanya cukup sekali saja, tidak saya bilas dengan air bersih lainnya. Jadi setelah saya bersihkan di tempat ini, langsung saya masukkan ke wadah atau box yang saya gunakan untuk sebagai tempat media filter. Dan untuk pembersihannya itu cukup sebulan atau 2 bulan sekali saja, jangan sering-sering, karena kalau sering-sering yaitu tadi nanti bakteri yang berada di bioring itu akan hilang. Kalau di antara kalian ada yang bertanya, Bang, fungsi dari bakteri baik itu untuk apa ya? Kalau menurut pandangan saya sendiri, fungsinya yaitu untuk mengurai amoniak yang berada di akuarium. Karena amoniak ini kalau dibiarkan lama-kelamaan atau tidak diurai oleh bakteri baik akan menyebabkan penyakit yang akan menyerang si ikan. Kalau salah mohon dimaafkan ya. Kalau kalian ada yang lebih tahu bisa ditambahkan di komentar. Dan langkah selanjutnya yaitu saya isi dengan air yang baru. Dan ini adalah kondisi tank setelah beberapa jam saya water change. Air sudah terlihat jernih ya, yaitu karena bakteri baiknya itu sudah bekerja dengan baik atau media filternya itu sudah bekerja dengan baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam hal water change. Kalau ada kurang atau salah saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar dalam hal ikan ya. Dan bagi kalian yang ingin menambahkan apa yang telah saya paparkan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, itu saja dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.